Bab 1761 Dinasti Abadi. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu, yang berencana untuk pergi, segera berhenti dan menatap pria ini. Pria itu dengan cepat berlari ke platform tinggi, berkeringat banyak dan terengah-engah. Ada 3 anak di belakangnya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Gadis itu tampak berusia 7 tahun, dan kedua anak laki-laki itu kembar, baru berusia 4 atau 5 tahun. Untungnya, saya berhasil menyusul. Pria itu tidak bercukur, wajahnya berubah-ubah. Dilihat dari pakaiannya, keluarga mereka miskin. Pria itu bahkan tidak punya sepatu, dan datang tanpa alas kaki. Fang Yu melompat langsung dari platform tinggi, berdiri di depan pria itu, menatap ketiga anak di belakangnya, tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin ketiga anakmu bergabung dengan Yu Huamen?" Pria itu tersentak, memandang Fang Yu, dan menjawab dengan penuh semangat, "Ya. Ya, ketiga anak di keluarga saya masih sangat muda. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki bakat untuk berkultivasi, tetapi saya masih berharap mereka bisa masuk ke Yu Hua Gerbang. Ikuti guru surgawimu untuk berlatih. Jika kamu ada di sana pagi ini, kamu seharusnya sudah mendengar kata-kata itu." Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. "Kamu lega sekali mengirim ketiga anakmu yang masih kecil ke Yu Huamen." Wajah pria itu menjadi stagnan, dan dia menoleh dan melirik ketiga anaknya yang belum dewasa. Keengganan dan kesedihan muncul di matanya. Pria itu dengan cepat menggigit kepalanya, mengertakkan gigi, matanya menjadi tegas. "Tuan, saya benar-benar lega. Selama Anda bersedia menerima bayi ketiga saya," pria itu menundukkan kepalanya dan berkata. Fang Yu melihat ekspresi pria itu, lalu melirik ketiga anak di belakangnya. Ketiga anak tersebut mengenakan kain karung yang dijahit dengan tambalan, wajahnya tidak sehat, bahkan badannya lebih kurus dibandingkan anak-anak seusianya. Tetapi karena mereka masih terlalu muda, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang, dan mereka hanya berdiri di belakang ayah mereka dengan takut-takut, menundukkan kepala dalam diam. Fang Yu juga tidak berbicara. "Tuan, tolong." Pria itu tiba-tiba berlutut, dan menundukkan kepalanya dengan berat. "Keluarga kami telah fana selama beberapa generasi. Saya tahu bahwa anak-anak saya mungkin tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, tetapi saya benar-benar tidak memilikinya. Ada jalan, saya." Petik 2. Bangun. Fang Yu sedikit memegang tangan kanannya, dan pria itu diangkat oleh kekuatan tak terlihat. "Saya harus mengucapkan selamat kepada Anda, keberuntungan Anda sangat bagus." Fang Yu mengulurkan tangannya, menjabat tangan pria itu, dan tersenyum. "3 anak di keluargamu telah menjadi rekrutmen murid baru kami yang pertama di Yu Huamen." Pria itu membuka matanya lebar-lebar, lalu berkata dengan penuh syukur, terima kasih Tuhan." Setelah berbicara, "Yaoer, kamu harus optimis dengan kedua adik laki-lakimu, mereka masih muda, kamu adalah kakak perempuan," lelaki itu tersedak. "Ayah, kamu mau pergi kemana?" Gadis itu bertanya dengan curiga. "Ayah ada di rumah, tetapi kamu harus keluar rumah sebentar dan berlatih dengan guru surgawi." Pria itu mengulurkan tangannya dan mengusap kepala gadis itu, matanya penuh kekecewaan. Selama proses ini, tidak ada seorang pun di Fang Yu yang berbicara. Setelah beberapa saat, pria itu bangkit, menyeka air mata dari sudut matanya, berjalan ke arah Fang Yu, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Tianxi, kalau begitu aku akan memberikannya padamu." "Oke," Fang Yu berkata, "jangan menangis terlalu keras, sekte Yuhua kami berbeda dari sekte lain. Tidak ada aturan ketat. Jika mereka ingin pulang untuk menemuimu, mereka dapat kembali kapan saja." "Banyak, terima kasih." "Terima kasih, Guru." Pria itu berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Kalau begitu saya akan pergi. Jangan biarkan mereka mengikuti." Setelah berbicara, dia memperhatikan ketiga anaknya dalam-dalam, berbalik dan lari. "Ayah." Ketiga anak itu melihat ayahnya melarikan diri dan langsung ingin menyusul. Fang Yu menatap Mu Qingran, dan Mu Qingran melangkah maju dan menghentikan ketiga anak itu. Ketiga lelaki kecil itu menangis. "Kepala, mereka." Chen Ye melangkah maju, ingin mengatakan sesuatu. "Aku tahu." Fang Yu mengangguk dan memandang pria yang melarikan diri. Pada saat ini, ingatan tertentu yang sudah agak kabur baginya sepertinya terbangun. Dia sepertinya pernah mengalami adegan serupa. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati,
saya tidak bisa memikirkan skenario spesifiknya. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak lagi berpikir. Laki-laki itu mengirim ketiga anaknya, jelas tidak berdaya, keluarganya benar-benar tidak mampu menghidupi ketiga anaknya. Oleh karena itu, dia akan mengirim anak itu, meskipun dia masih ragu dengan Yu Huamen. Fang Yu tahu apa yang dipikirkan pria itu, tapi dia tidak peduli. Setidaknya, karena lelaki itu mengirim 3 anak, dia tidak perlu lari sia-sia hari ini dan membuang-buang waktu sepanjang hari. Tak heran, ketiga anak ini pasti akan mengubah nasib keluarga seorang pria di masa depan. Ayo pergi, kata Fang Yu. Sekelompok orang bersiap untuk pergi. Xiao Xier berlari ke arah Mu Qingran, membantu menghibur ketiga anak itu, dan mengikuti di belakang. Chen Ye dan Zhong Chen mengikuti Fang Yu. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan alun-alun, Su Jialu berlari mendekat. Kepala Fang, mohon tetap di sini. Fang Yu berhenti, memandang Su Jialu, dan bertanya, Tuan Su, kamu baik-baik saja. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan orang hebat seperti Kepala Fang. Fang Yu menyipitkan mata gelombang www.novelringan.com gelombang dan berkata, oke. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh ke belakang dan berkata kepada Chen Ye, kamu kembali ke gerbang Yuhua dulu. Saya akan tinggal di kota Tianlong sebentar. Ya, kepalanya, jawab Chen Ye. Dengan cara ini, Chen Ye dan Mu Qingran membawa Xiao Xier dan ketiga anaknya kembali ke gerbang Yuhua di penghujung hari. Dan Fang Yu mengikuti jalan Su Jia menuju rumah tuan kota. Melihat Mu Qingran tidak tinggal diam, mata Su Jialu tidak bisa menyembunyikan kehilangannya, tapi dia dengan cepat terhibur. Dia tahu bahwa sekarang dia harus dekat dengan Fang Yu Tao dan mendekat, agar ada lebih banyak kesempatan untuk bertemu Mu Qingran di masa depan. Rumah tuan kota tidak jauh dari alun-alun. Dibutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk berjalan kaki dan berbelok di 2 tikungan jalan. Dibandingkan dengan rumah tuan kota di Klan Bayangan, rumah tuan kota Tino lebih megah, bahkan bisa dikatakan megah dan mewah. Hanya sebuah gerbang yang mirip dengan hotel di bumi, dengan banyak penjaga. Memasuki pintu ada halaman melingkar. Selain hamparan bunga warna-warni di sekitarnya, terdapat bukit buatan dan air terjun di tengahnya yang terus-menerus mengeluarkan kabut, bak negeri dongeng. Setelah melewati halaman, melewati kolam, dan berjalan melalui lebih dari selusin jalan setapak, mereka sampai di sebuah kuil. Begitu dia duduk, Fang Yu melihat sekeliling lingkungan yang sangat mewah dan berkata, rumahmu lebih mewah daripada istana. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Wajah Su Jialu sedikit berubah, dan dia segera menoleh untuk melihat sekeliling, dan berkata dengan suara rendah, ada telinga di dinding, dan akan merepotkan jika ini tersebar. Bukankah ini rumahmu? Fang Yu berkata, apa yang tidak bisa kamu katakan? Keluarga kami juga terikat pada dinasti abadi. Su Jialu menggunakan pengetahuan ilahi untuk mengirimkan suara ke Fang Yu. Dan berkata, jika kata-kata ini sampai ke telinga kaisar saat ini, itu akan menjadi masalah besar. Oh, jadi masih ada dinasti. Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran. Dia awalnya mengira bahwa di perbatasan selatan, setiap kota ada secara mandiri, tetapi dia tidak berpikir bahwa kota-kota ini masih terikat pada kekuatan yang lebih besar. Ya, dinasti abadi di perbatasan selatan. Kepala Fang bahkan tidak tahu. Su Jialu bertanya dengan lebih terkejut. Saya datang dari tempat yang berbeda, saya benar-benar tidak tahu. Jawab Fang Yu. Kalau begitu kamu harus ingat sekarang. Dengan ketenaran dan pergerakan Yu Huamen baru-baru ini, Kaisar mungkin akan memanggilmu untuk segera bertemu, kata Su Jialu. Tidak bisakah aku pergi? Fang Yu mengerutkan kening. Tentu saja, tapi dengan cara ini, kamu mungkin diingat oleh Kaisar saat ini, dan kamu telah banyak dibatasi sejak saat itu. Kata Su Jialu, dan melihat sekeliling area di mana tidak ada seorang pun di sana, bahkan dengan kesadaran ilahi. Mereka semua merendahkan suara mereka dan berkata, Kaisar saat ini dikenal karena pikirannya yang sempit, dan dia dikenal suka melapor. Yang terbaik adalah tidak menyinggung perasaannya, jika tidak, konsekuensinya akan serius. Saat ini, di perbatasan selatan, apakah kekuatan dinasti atau sekte yang paling kuat? Fang Yu bertanya, sedikit menyipitkan matanya. Ini, tidak mudah untuk dibandingkan, tapi hanya 2 gerbang abadi di wilayah perbatasan selatan yang saat ini mengakui keberadaan dinasti abadi, terutama Tiangong, terkait erat dengan dinasti abadi. Su Jialu berkata,
karena kaisar saat ini kaisar dan pangeran, semuanya adalah murid sekte dalam Tiangong. Terutama pangeran, dikatakan bahwa dia telah diterima sebagai murid langsung oleh Xiyun Zhenren dari Tiangong, dan masa depannya tidak terbatas. Dengan itu, Su Jialu bangkit dan menuangkan teh untuk Fang Yu. Fang Yu mengambil cangkir teh yang terbuat dari emas dan menyesapnya. Apakah Paviliun Wandao memiliki kontak dengan dinasti? Fang Yu bertanya. Su Jialu menggelengkan kepalanya dan berkata, Paviliun Wandao selalu menjadi organisasi independen, tetapi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap para biksu, dan juga dianggap sebagai organisasi resmi di banyak tempat. Dinasti adalah kekuatan tertinggi untuk menguasai suatu wilayah, dan Paviliun Wandao dikatakan tersebar di bintang-bintang dan memberikan layanan kepada biksu dari semua ras, jadi keduanya tidak terhubung. Namun, di situs dinasti abadi, Paviliun Wandao masih lebih dihormati, dan akan memenuhi beberapa persyaratan dasar. Bagaimana dengan sekte besar di perbatasan selatan? Mereka tidak berada di bawah yurisdiksi dinasti abadi. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Ini sama dengan yang saya katakan sebelumnya, tergantung situasinya. Su Jialu berkata perlahan, secara umum, sebagian besar sekte akan memberikan wajah dinasti abadi karena dinasti tersebut begitu kuat sehingga menempati seluruh perbatasan selatan. Jika kamu harus mengatakan, gerbang abadi di atas tingkat kedua, sebenarnya, kamu tidak perlu melihat wajah dinasti abadi. Namun, situasi di perbatasan selatan cukup istimewa karena hubungan antara dinasti abadi dan istana surgawi. Bahkan gerbang abadi tingkat kedua tidak berani menunjukkan bahwa mereka tidak dapat hidup dengan dinasti abadi. Mereka harus menunjukkan wajah tertentu. Setelah mendengarkan kata-kata Su Jialu, Fang Yu memiliki pemahaman dasar tentang distribusi kekuatan di perbatasan selatan. Dinasti abadi adalah kekuatan terbesar di perbatasan selatan, dan pada dasarnya setiap kota terikat pada dinasti abadi dan memiliki yurisdiksi terpadu. Paviliun Wandao adalah eksistensi independen dan tidak ada hubungannya dengan dinasti abadi. Adapun sekte-sekte besar juga independen, namun selama berada dalam batas selatan, mereka harus mematuhi aturan dinasti abadi. Kecuali, adalah sekte tingkat kedua atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, ia memenuhi syarat untuk menantang dinasti abadi. Tentu saja, saat ini tidak ada yang berani melakukannya. Berhenti membicarakan hal ini, Kepala Fang, saya mengundang Anda untuk datang hari ini, terutama untuk. Su Jialu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Untuk orang suci Yaoqi, Fang Yu bertanya dengan cemberut. Dia orang suci. Tanah suci Yaoqi, nama ini agak asing. Su Jialu berkata dengan penuh semangat dan curiga. Fang Yu menunduk untuk minum teh dan mengabaikannya. Kepala Fang, lihat aku, apakah ada kemungkinan? Su Jialu bertanya pada Fang Yu sambil menatap Fang Yu. Fang Yu mengangkat matanya dan menatap Su Jialu dengan ekspresi penuh harap, mengangguk dan berkata, seharusnya ada, tapi saya tidak masuk hitungan. Oh, Su Jialu menghela nafas dan berkata, ini benar-benar jahat, sejak aku melihatnya hari ini, wajahnya terus-menerus muncul kembali di pikiranku. Aku tidak bisa menahan diri. Aku tidak tahu kapan aku akan bertemu dengannya lagi. Benar, tiba-tiba, ekspresi Su Jialu berubah lagi. Dia menatap Fang Yu dan bertanya, Kepala Fang, bukankah kamu Yu Huamen merekrut murid? Fang Yu memandang Su Jialu dan sedikit menyipitkan matanya. Saya belum bergabung dengan sekte manapun. Saya memilih untuk bergabung dengan sekte Yu Hua Anda sekarang. Seharusnya tidak apa-apa. Su Jialu berdiri dengan penuh semangat dan bertanya, saya rasa Anda tidak memiliki persyaratan apapun untuk merekrut murid. Saya harus bisa lulus. Anda, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin memasuki gerbang Yu Hua, kamu harus lulus ujian. Petik 2. Mengapa? Su Jialu bertanya. Karena kamu terlalu tua, kamu tidak lagi bisa diproduksi. Fang Yu berkata dengan jelas. Aku bersedia menerima penilaian itu, kata Su Jialu. Oke, kalau begitu kamu datang ke sekte Yu Hua besok, dan aku sendiri yang akan mengujimu, kata Fang Yu. Bisakah kamu memulai penilaian sekarang? Su Jialu bertanya. Tidak, aku sudah duduk selama sehari-hari ini dan aku sedikit lelah. Jawab Fang Yu. Petik 2. Oke, Su Jialu berkata dengan bodoh, kalau begitu aku akan pergi ke Yu Huamen untuk menemuimu besok. Aku pasti akan lulus ujian dan menjadi anggota terhormat Yu Huamen.
Fang Yu tersenyum www.novelringan.com dan tidak banyak bicara. Setelah duduk beberapa saat, Fang Yu ingin pergi. Saat mengirim Fang Yu keluar, Su Jialu berkata, sayang sekali ayahku keluar, kalau tidak, dia pasti akan menemuimu dengan kepala Fang. Lain kali, banyak peluang, kata Fang Yu. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Su Jialu mengirim Fang Yu ke gerbang rumah tuan kota dan berkata dengan tinjunya. Fang Yu mengangguk dan meninggalkan rumah tuan kota. Su Jialu melihat punggung Fang Yu dan berjalan menuju rumah tuan kota. Cantik, tunggu aku datang. Su Jialu berteriak dengan penuh semangat. Sebelum meninggalkan kota Tianlong, Fang Yu mengunjungi paviliun Wandao lagi. Presiden Fang, saya sudah menanyakannya kepada Anda. Jika Anda ingin menemukan orang-orang dalam jangkauan langit dan bintang besar, biaya setiap hari adalah angka astronomi. Penatua Ge berkata, bahkan jika itu yang kamu belikan untuk kami terakhir kali. 100 jimat ajaib, saya khawatir itu hanya akan cukup untuk 3 hari. Tidak masalah, aku akan membawakanmu jimat ajaib yang cukup untuk memberitahukan orang hilang selama 1 bulan, kata Fang Yu. 1 bulan, Ge tua tertegun. Jika kamu menemukan seseorang untukku, aku akan memberimu 500 eksemplar lagi, kata Fang Yu. Kepala Fang, jika itu masalahnya, kamu mungkin akan mengalahkan. Nilai jimat ajaib itu dengan kekuatanmu sendiri. Kata Penatua Ge sambil tersenyum masam. Tidak terlalu berlebihan, saya tidak menghasilkan banyak setiap hari, jadi saya hanya membutuhkannya sekarang untuk menghasilkan sedikit. Fang Yu tersenyum. Setelah berbicara dengan Penatua Ge, Fang Yu meninggalkan kota Tianlong dan kembali ke gerbang Yuhua. Di malam hari, di kamar sebuah penginapan di kota Tianlong. 2 pria berpakaian hitam bertopeng hantu duduk di dalam ruangan dan tidak berkata apa-apa. Suasana di dalam ruangan sangat aneh. Sungguh konyol hanya merekrut 3 anak yang tidak bisa diasuh dan disekolahkan. Seorang pria berbaju hitam mengeluarkan suara rendah dan serak, kata, Tuhan meminta kita untuk melanjutkan misi. Pria berbaju hitam lainnya juga berkata, selanjutnya, reputasi Yuhuamen belum terbentuk, saatnya benar-benar runtuh, hahaha. Pria berbaju hitam itu tertawa aneh. Pagi-pagi sekali, Yuhuamen. Ketiga anak yang baru direkrut tidak tertidur setelah menangis hingga lelah. Pagi ini, aku tidak terus menangis. Mu Qingran menjelaskan situasinya kepada mereka, dan mereka sepertinya telah menerima kenyataan. Fang Yu ingin mulai mengukur bakat mereka dan menemukan teknik budidaya yang cocok untuk mereka. Namun dini hari, ada kunjungan dari Yuhuamen. Itu adalah Su Jialu yang saya lihat kemarin. Namun, Su Jialu tidak datang sendiri. Dia juga diikuti oleh seorang pria yang mengenakan baju besi berkilau penuh permata. Pria itu berkumis, ekspresinya tidak mudah tersinggung, auranya sangat kuat. Di belakangnya ada tim yang terdiri dari 50 orang. Kamu, ada apa? Chen Ye mengerutkan kening dan berdiri di depan gerbang Yuhuamen. Ini adalah wakil marsal dari alam distrik timur, Yuan He. Su Jialu melangkah maju dan memperkenalkan sambil tersenyum. Wakil Komandan Distrik Timur, Chen Ye mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan kita? Tuan Yuan He ingin berbicara dengan kepala Fang, saya tidak tahu. Su Jialu bertanya ragu-ragu. Wajah Chen Ye dingin, dia sudah menebak asal-usul yang disebut Tuan Yuan He, dan tidak mau repot. Saat ini, Fang Yu datang ke pintu. Kepala Fang, Su Jialu segera berjalan ke depan, dan kemudian menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengirimkan suara ke Fang Yu. Kepala Fang, Tuan Yuan He di depannya datang atas perintah Kaisar. Tentang dinasti abadi, saya sudah berbicara dengan kamu kemarin, jadi. Sebelum Su Jialu selesai berbicara, Fang Yu berjalan langsung menuju Yuan He. Yuan He memandang Fang Yu saat dia berjalan, dengan tatapan tajam di matanya, dan alisnya yang tebal sedikit mengernyit. Kamu adalah kepala sekte Yuhua saat ini, Fang Yu. Yuan dia bertanya, ya, apa yang kamu cari untukku? Fang Yu bertanya, Yang Mulia Kaisar ingin bertemu dengan Anda. Yuan He berkata dengan dingin, itu saja. Fang Yu melirik Su Jialu di sebelahnya, dan bertanya, bisakah kamu tidak pergi? Yuan He mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya dan sedikit gemetar. Bas, ini adalah perintah Yang Mulia. Yuan He berkata dengan hampa, Anda boleh menolak, tapi konsekuensinya, risiko Anda sendiri. Fang Yu memandang Yuan He,
matanya sedikit berkedip. Tentang Yu Huamen dan perbuatannya, hari-hari ini seharusnya menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Namun di depannya, menghadap Fang Yu, wakil komandan masih terlihat tinggi dan bangga. Dan sumber kepercayaan Yuan He secara alami adalah kaisar di belakangnya, atau dinasti abadi. Keyakinan inilah yang memungkinkan dia untuk mempertahankan postur yang sangat tinggi tanpa rasa takut bahkan di hadapan Fang Yu, orang kuat yang baru saja menghancurkan gerbang peri tingkat kedua. Su Jialu melihat percakapan antara keduanya agak menemui jalan buntu, ekspresinya berubah. Dan dia berkata, sebenarnya, tidak perlu khawatir, kami. Sebelum dia selesai berbicara, pandangan Yuan He beralih ke Su Jialu, sangat dingin. Wajah Su Jialu berubah dan segera tutup mulut. Seberapa jauh ke istanamu? Jika terlalu jauh, aku tidak akan pergi, kata Fang Yu. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu langsung dengan Yang Mulia. Yuan He berkata dengan dingin, Yang Mulia akan menemui Anda kali ini di Istana Perang Timur kami. Lalu seberapa jauh Istana Perang Timurmu? Fang Yu bertanya lagi. Tidak jauh, jawab Yuan He. Baiklah, sampai jumpa setelah bertemu, kata Fang Yu. Saya bisa menemani Anda. Jika Kepala Wanyi Fang tidak mengerti, saya juga bisa membantu menjawabnya. Su Jialu segera berkata. Yuan He melirik Su Jialu, tidak berkata apa-apa, berbalik dan pergi. Kepala, Chen Ye melangkah maju, ekspresinya tidak senang, dan ingin mengatakan sesuatu. Tidak apa-apa, aku ingin melihat seperti apa rupa kaisar ini, dan, apa pendapatmu tentang aku, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu dan Su Jialu mengikuti Yuan He bersama. Setelah meninggalkan Laut Hijau, Yuan He dan pasukannya memimpin, dan Fang Yu serta Su Jialu mengikuti di belakang. Menuju utara sekitar 1000 km, sebuah barak besar muncul di depannya. Sejumlah besar tentara berkumpul di sini, jumlahnya melebihi 200.000. Zanfu berada di bagian terdalam barak. Setelah tiba di barak, Yuan He mendarat di tanah dan meminta Fang Yu dan Su Jialu juga mendarat. Kemudian, sepanjang jalan di dalam barak, semakin dalam ke depan. Wakil komandan yang baik. Para prajurit yang melihat di sepanjang jalan menghentikan gerakan mereka dan menyapa Yuan He. Yuan He tanpa ekspresi dan bahkan tidak menanggapi. Pantas saja kamu penuh percaya diri, sepertinya kamu sudah terbiasa memanjakan diri sendiri. Kepala Fang, Kaisar mungkin akan melihatmu dari jarak jauh dalam bentuk gambar virtual nanti. Saat kamu berbicara, kamu harus berhati-hati. Su Jialu mengingatkan, saya tahu Kepala Fang, Anda lebih unggul, tetapi Kaisar sangat sulit untuk diprovokasi. Petik 2. Saya mencoba untuk tidak menyinggung perasaannya, tetapi hanya jika dia tidak menyinggung perasaan saya. Jawab Fang Yu. Setelah melewati barak gelombang www.novelringan.com gelombang Yuan He membawa Fang Yu ke rumah perang. Setelah memasuki Zanfu, langsung belok kanan hingga sampai di rumah tersendiri. Rumah itu seperti kubus yang berdiri di atas tanah, tanpa pintu atau jendela, dan bentuknya sangat istimewa. Berdiri di atas lingkaran, kamu bisa memasukinya. Yuan He berkata, Yang Mulia akan menemui Anda di dalam. Fang Yu tidak banyak bicara, dan berjalan maju. Terlihat jelas lingkaran melingkar di depan rumah berbentuk persegi ini. Fang Yu berdiri di atas formasi hukum. Bas, semburan cahaya menyala, dan Fang Yu menghilang. Yuan He tanpa ekspresi, berdiri diam. Su Jialu melirik Yuan He. Dia ingin mencari topik, tapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Fang Yu awalnya mengira tidak ada apa-apa di rumah ini. Namun setelah masuk, dia mengetahui bahwa dia salah. Dia sepertinya tidak memasuki ruangan, tetapi langsung menuju aula utama di istana. Ada pemandangan indah di depan saya, dan di tangga atas ada kursi emas. Kursi naga. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Tidak ada yang duduk di kursi naga. Fang Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada kursi di sampingnya, mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia langsung duduk. Dengan cara ini, setelah beberapa menit, aula masih sangat sepi, dan tidak ada orang yang terlihat. Ketika Tuan Penguasa mengalahkan para pahlawan, dan ketika Gerbang Bulu menguasai dunia, dinasti abadi tidak sekuat sekarang, dan saya hanyalah salah satu pangeran. Pada saat ini, suara yang sangat agung terdengar dari depan. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya sedikit bergerak. Masih belum ada seorang pun di kursi naga,
tetapi di balik tirai di belakang kursi naga, sesosok tubuh muncul. Sosok ini adalah Kaisar. Fang Yu menyipitkan mata, melihat sosok kekar di balik tirai, tanpa berbicara. Setelah Tuan Besar pergi, gerbang Yuhua mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan hampir saja dihancurkan. Kaisar Abadi berkata perlahan, tanpa diduga, bertahun-tahun kemudian. Gerbang Yuhua memiliki kepala baru. Siapa kamu? Duduk di tanah, Fang Yu menjawab dengan tenang, Fang Yu. Fang Yu, Yuhua Men. Kaisar Abadi berbisik, apa hubunganmu dengan Tuan? Teman lama, Fang Yu menjawab dengan jujur. Mendengar jawaban ini, Kaisar Abadi tampak tertegun beberapa saat, lalu berkata, saya belum pernah mendengar nama Anda. Saya dari luar negeri, dan saya selalu bersikap rendah hati. Anda belum pernah mendengar saya bersikap normal. Fang Yu tersenyum. Bersikap rendah hati. Kaisar berkata dengan nada rendah, apa yang Anda lakukan baru-baru ini telah menimbulkan sensasi di seluruh perbatasan selatan. Apakah ini yang disebut tidak penting? Lakukan hal-hal penting, jadilah orang yang rendah hati. Fang Yu tersenyum, lagi pula, aku membunuh ketiga sekte itu karena alasan yang sah. Bukankah itu suatu kesalahan? Apa alasan yang sah? Kaisar Abadi bertanya. Pembalasan dendam. Fang Yu berkata dengan ringan, kembalikan 2 kali lipat apa yang sekte ini lakukan pada sekte Yuhua. Pembalasan, alasan yang bagus. Di balik tirai, Kaisar tampak berbalik dan menghadap Fang Yu. Namun tirai masih menutupi penampilannya, hanya garis luarnya saja yang terlihat. Namun melalui wajahnya, Fang Yu bisa merasakan pemandangan agung Kaisar Abadi. Aura atasan sangat kuat. Jika Fang Yu tidak hadir, dia pasti akan kewalahan dengan momentum ini dan tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu datang kepadaku, apa yang ingin kamu bicarakan? Fang Yu bertanya, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali. Nada suara Kaisar Abadi tetap tidak berubah, dan berkata, saya harus melihat seperti apa penerus tuan-tuan nantinya. Yah, aku sebenarnya mengerti maksudmu. Fang Yu berdiri dan berkata, kamu seharusnya khawatir bahwa apa yang aku lakukan akan mengancam kekuasaan dinasti abadimu. Lalu aku akan memberitahumu langsung ke intinya. Saya tidak tertarik untuk menguasai suatu wilayah. Selama Anda tidak menyinggung perasaan saya pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaan Anda. Sepertinya tidak ada nama dinasti abadimu di sekte besar yang ingin aku balas dendam, jadi, kamu bisa yakin. Jika ada orang luar yang hadir, Anda pasti akan kaget dengan ucapan Fang Yu. Terlalu sombong. Di depannya adalah Kaisar Abadi yang mengendalikan seluruh perbatasan selatan, pembangkit tenaga listrik yang layak. Namun kata-kata Fang Yu jelas mengandung peringatan. Peringatkan Kaisar Abadi untuk tidak memikirkan gerbang Yuhua. Ini terlalu berani. Kaisar benar-benar terdiam. Di balik tirai, sosoknya sedikit bersinar dan menjadi lebih kuat. Di seluruh aula, paksaan tiba-tiba meningkat. Wajah Fang Yu tetap tidak berubah. Sebelum datang ke sini, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa saya bukanlah orang yang berpikiran luas. Kaisar Abadi berkata perlahan, jika kamu berbicara seperti ini, kamu tidak takut untuk memprovokasiku dan bertindak melawanmu. Jika aku ingin membuat masalah untukmu, aku khawatir Yuhua Men hari ini tidak dapat menanggungnya. Saya baru saja mengatakan bahwa jika Anda tidak menyinggung perasaan saya, kami akan baik-baik saja. Fang Yu berkata dengan nada tenang, tetapi jika kamu harus memprovokasiku, dinasti abadi akan berakhir, tidak ada yang bisa mempertahankannya. Begitu, kata-kata ini keluar, suasana di seluruh aula tiba-tiba menjadi tegang. Di balik tirai, Kaisar Abadi terbakar dengan cahaya keemasan di sosoknya, dengan aura yang kuat seperti naga. Fang Yu berdiri di aula utama, menatap lurus ke arah Kaisar dengan mata dingin. Keduanya tinggi dan yang lainnya rendah, tetapi momentumnya terbagi rata, dan tak satu pun dari mereka bergeming. Haha, setelah beberapa saat, Kaisar Abadi tertawa pelan. Ya, kamu pantas menjadi penerus Tuan. Kaisar Abadi berkata, jika kamu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, aku tidak akan ragu mengirim pasukan untuk menghancurkan gerbang buru sepenuhnya. Fang Yu tidak berbicara. Pada saat ini, Kaisar Abadi di balik tirai telah berdiri, sosoknya semakin kekar. Di masa pangeran, saya beruntung bisa bertemu dengan Tuan. Kaisar berkata perlahan, ketika saya pertama kali bertemu, saya ingat itu terjadi 1000 atau 200 tahun yang lalu. Pada saat itu, perbatasan selatan,
termasuk dinasti abadi, memiliki total 3 kekuatan utama yang menempati satu sisi secara terpisah. Petik 2. Pada rapat umum itu, saya hanyalah salah satu dari ribuan biksu di lapangan, jadi saya tidak masuk akal. Pada saat itu, Tuan Penguasa telah mendapatkan reputasi dan diakui sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1. Fang Yu mendengarkan kata-kata Kaisar Abadi tanpa menyela. Tetapi ketika saya masih muda, saya memiliki satu kelebihan, yaitu saya berani dan berkulit tebal. Kaisar Abadi berkata sambil tersenyum, pada pertemuan itu, saya mencoba yang terbaik untuk berada di sisi Tuan. Dia mengajukan pertanyaan tentang kultivasi. Saya pikir Tyrant Sovereign tidak akan menjawab pertanyaan ini, tapi, dia menjawab, dan dia menjawab dengan sangat serius, memberi saya bantuan yang luar biasa. Dari dulu, mata Fang Yu berkedip sedikit gelombang www.novelringan.com gelombang jadi sepertinya Lin Batian masih menjadi dermawan Kaisar Abadi ini. Sayang sekali ketika saya menjadi Kaisar, Tuan sudah pergi dan menghilang. Kaisar Abadi memiliki nada penyesalan, sampai hari ini, saya belum menerima bimbingan seperti itu dari masa lalu. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, karena Tuan baik padamu, mengapa kamu tidak membantu ketika gerbang Yuhua dikepung, tetapi hanya menontonnya dengan dingin? Jangan bilang, kamu tidak tahu situasinya saat itu. Petik 2. Mendengar pertanyaan ini, Kaisar Abadi terdiam beberapa saat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja saya tahu apa yang terjadi dengan Yuhuamen, tapi situasinya saat itu, sungguh rumit. Jika saya memutuskan untuk membantu Yuhuamen, maka dinasti abadi akan menjadi sasaran kekuatan itu, nasib kehancuran tidak akan bisa dihindari. Sebagai kaisar dinasti abadi, saya tidak bisa membuat keputusan yang membahayakan seluruh dinasti. Bagaimana setelah itu? 8 sekte dewa dan sekte seni bela diri sejati di daerah perbatasan selatan juga menyerang Yuhuamen, kenapa kamu masih tidak bergerak? Fang Yu bertanya, serangan kedua sekte ini, adalah serangan mendadak. Ketika saya mengetahui beritanya, mereka sudah berhasil dan pergi. Kaisar Abadi menjawab, tidak ada gunanya melanjutkannya nanti. Bisa dikatakan, yang saya wakili adalah kepentingan dinasti abadi. Bahkan sampai hari ini, saya tidak bisa bertindak terlalu dekat dengan Yuhuamen Anda, agar tidak menimbulkan bencana. Fang Yu memicingkan matanya tanpa berbicara. Mengenai jawaban Kaisar Abadi, dia tidak punya banyak pendapat. Orang-orang itu egois, dan ada alasan untuk tidak membantu satu sama lain ketika keselamatan mereka terancam. Namun, karena tidak ada bantuan, Kaisar Abadi mengatakan banyak hal tidak ada artinya, Yuhuamen tidak ada hubungannya dengan itu. Karena kamu tidak ingin terlibat dengan Yuhuamen, kenapa kamu masih melihatku? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Saya tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Saya masih ingin membalas kebaikan atas bimbingan asli Tuan. Kaisar berkata perlahan, karena kamu adalah penerusnya, aku akan membalas budi ini kepadamu. Bagaimana caramu membalas rasa terima kasihmu? Fang Yu berkata dengan matanya sedikit bergerak. Saya baru-baru ini menerima informasi tentang warisan keabadian, kata Kaisar. Sarang raksasa yang terletak di perbatasan antara batas selatan dan klan Yin Yang, lokasi ini. Baru-baru ini, diketahui bahwa nafasnya melonjak, dan cahaya peri dipancarkan secara samar-samar. Warisan peri. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya, peri yang kamu sebutkan adalah langkah pertama di negeri dongeng. Saat ini berspekulasi bahwa mungkin ada reruntuhan peri di sarang raksasa. Pemilik reruntuhan kemungkinan besar adalah peri Hongyang yang pernah mencerahkan Tao di sarang raksasa. Kaisar berkata, adapun basis budidaya peri Hongyang, di atas langkah ketiga. Apa yang kamu bicarakan adalah kecerdasan ini. Fang Yu bertanya, saya akan memberi Anda peta lokasi spesifiknya. Kaisar Abadi berkata, sejauh yang saya ketahui, saya adalah orang pertama yang mendapatkan informasi ini, tetapi di masa depan lebih banyak orang akan mengetahui berita ini. Oleh karena itu, apakah Anda bisa mendapatkan manfaat pasti dari informasi ini bergantung pada kecepatan Anda. Fang Yu tidak berbicara. Bas, seberkas cahaya muncul di hadapannya. Cahayanya menghilang, dan itu adalah peta yang digulung. Fang Yu mengambil peta itu di tangannya. Oke, saya sudah menyelesaikan apa yang ingin saya katakan. Kaisar Abadi berkata, jika sudah ditakdirkan, aku akan bertemu denganmu lagi. Wow, Fang Yu hanya merasakan tubuhnya ringan begitu suaranya turun. Pemandangan di depannya langsung berubah. Fang Yu kembali ke depan rumah berbentuk kubus.
Tuan Taring, Su Jialu melangkah maju. Aku akan membawamu pergi dari sini. Yuan He berkata dengan hampa. Fang Yu melirik bulungan di tangannya, menyimpannya, lalu mengikuti Yuan He dan meninggalkan Zanfu Timur. Bagian tengah perbatasan selatan, di dalam kota kekaisaran. Di sebuah istana jauh di dalam kota kekaisaran, sesosok tubuh kekar duduk kembali di kursi naga. Yang mulia, sisa-sisa Dewa Matahari Merah. Yang mulia juga mengetahuinya, dan telah memutuskan untuk pergi ke sarang raksasa. Seorang pria berjubah hitam dan merah, berdiri di samping Kaisar Abadi, menundukkan kepalanya dan berkata, "Kamu ingin bertanya kepadaku, mengapa memberitahukan informasi ini kepada Fang Yu?" Kaisar Abadi memandang pria di samping dan bertanya. Pria itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Yang Mulia akan pergi sekarang, dan dia pasti akan berada di atas angin. Yang Mulia akan memberitahu Fang Yu tentang berita itu. Bukankah itu dibuat secara tidak terlihat untuk Yang Mulia?" "Yang Mulia, saya hanya ingin menimbulkan masalah bagi pangeran." Kaisar menoleh dan berkata dengan suara yang dalam, "Bukanlah hal yang baik untuk berlatih terlalu lancar, dan lebih banyak kemunduran. Sebaliknya, hal itu dapat membuat pangeran mencapai prestasi yang lebih tinggi." "Tapi seandainya warisan peri Matahari Merah benar-benar diambil oleh Fang Yu," kata pria itu, "itu karena kekuatan pangeran kurang memadai. Tidak perlu menyalahkan orang lain, kamu harus terus bekerja keras untuk berkembang." Kaisar Abadi berkata dengan tenang. Mendengar kalimat ini, pria dengan kepala tertunduk itu berkedip dan berhenti berbicara. Fang Yu dan Su Jialu meninggalkan Zanfu Timur dan kembali ke Yuhuamen sepanjang perjalanan. "Kepala Fang, Yang Mulia tidak mempermalukan Anda?" Su Jialu bertanya dengan ragu-ragu di jalan. "Tidak." Fang Yu memandang Su Jialu dan berkata, "Dia tidak seseram yang kamu katakan. Itu mungkin berbeda dari orang ke orang." Mata Su Jialu berkilat ketakutan, dan berkata, "Saya pergi ke kota kekaisaran bersama ayah saya 2 tahun lalu. Saya cukup beruntung melihat sisi kekerasan Yang Mulia. Itu benar-benar menakutkan. Kaki saya lembut, dan saya takut kencing di celana." "Oh, dia marah karena apa?" Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tampaknya beberapa menteri terlalu mengandalkan Yang Mulia, yang telah menyebabkan ketidakpuasan Yang Mulia. Su Jialu berkata dengan suara rendah, "Sejak saat itulah Kaisar meninggalkan banyak menteri dengan pemikiran yang sempit kesan." Jadi, mata Fang Yu sedikit berkedip. Ketika dia berbicara dengan Kaisar Abadi, dia tidak merasakan kesempitan pikiran yang jelas. Apalagi, saat berbincang, sang Kaisar malah berinisiatif mengangkat topik kesempitan. Dari sudut pandang ini, Kaisar Abadi tampaknya tidak berpikiran sempit. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan begitu banyak gosip? Di dalam dinasti ini, sepertinya agak menarik. Mata Fang Yu bergerak sedikit, memikirkan sedikit kemungkinan. Namun, dia lebih peduli pada peta di tangannya daripada situasi di dalam dinasti Abadi. Fang Yu mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Abadi di depan Su Jialu dan membuka lipatannya. Ini adalah peta sarang raksasa yang sangat detail dengan berbagai anotasi. Dan posisi yang ditandai dengan lingkaran merah jelas ditandai dengan Remains of the Immortal. "Kepala Fang, ini, Yang Mulia menganugerahkanmu." Su Jialu bertanya dengan heran. "Ya." Fang Yu melirik Su Jialu dan bertanya, "Seberapa jauh sarang raksasa itu dari kita?" "Jika ada jimat ajaib, itu akan sampai dalam 2 jam. Su Jialu melihat peta di tangan Fang Yu www.novelringan.com dan berkata dengan ragu-ragu, "Hanya saja sarang raksasa itu cukup berbahaya." "Bagaimana Anda mengatakan?" Fang Yu bertanya. "Sarang raksasa dulu disebut sarang raksasa 10.000 monster." Su Jialu berkedip dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, ada puluhan ribu ras iblis bercokol di sana. Ras manusia memasukinya, sebagian besar tidak memiliki tulang dan meninggal 9 kali. Dikatakan bahwa umat manusia kemudian keluar dari beberapa orang suci, bergabung untuk memasuki sarang raksasa 10.000 monster, dan membunuh sebagian besar monster di dalamnya. Oleh karena itu, tidak ada yang secara bertahap menyebutnya sarang raksasa 10.000 monster, tetapi mengubah namanya menjadi sarang raksasa. Namun, dikatakan bahwa masih ada monster yang sangat kejam di sarang raksasa, dan mereka telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Untungnya, begitu Anda bertemu, maka semuanya akan berakhir. Iblis berusia 10.000 tahun itu, bahkan setengah suci yang melarikan diri dari alam,
akan menghadapi hal-hal yang lebih mengerikan. Fang Yu melihat peta di tangannya. Dari peta, sarang raksasa itu seperti cekungan spiral besar, semakin rendah datarannya ke arah tengah, luasnya sepertiga luas perbatasan selatan. Sisa-sisa peri matahari merah yang ditandai terletak sedikit di utara pusat sarang raksasa. Kudengar semakin dekat sarang raksasa ke tengah, semakin besar kemungkinan bertemu monster berusia 10.000 tahun itu. Su Jialu melihat peta di tangan Fang Yu, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, misalnya, lokasi yang ditandai di peta ini hampir berada di tengah. Kepala Fang, percayalah, tidak peduli seberapa besar godaannya, jangan masuk. Seandainya kamu benar-benar bertemu dengan iblis Wanian. Fang Yu menggulung peta dan melihat ke jalan Su Jia. Ya, buang petanya, hidup akan selalu menjadi yang paling berharga, kata Su Jialu. Apakah kamu tidak ingin bergabung dengan Sekte Yuhua? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Ya, saya di sini untuk berpartisipasi. Dalam penilaian Anda hari ini. Su Jialu terkejut beberapa saat dan menjawab, benar, kita tidak perlu kembali ke gerbang Yuhua. Fang Yu berhenti di udara dan berkata, hah, Su Jialu bingung. Penilaiannya adalah, ikuti aku ke sarang raksasa. Fang Yu tersenyum, jika kamu kembali dengan sukses, kamu akan menjadi anggota Yuhuamen, bagaimana kalau? Mendengar kata-kata ini, wajah Su Jialu berubah. Matanya melebar, dia menatap Fang Yu, dan bertanya, Fang Master, apakah kamu bercanda? Saya serius, Anda akan mengambil keputusan sekarang. Fang Yu berkata, jika kamu tidak pergi, kamu akan kembali ke kota Tianlong, dan tidak akan ada kesempatan untuk bergabung dengan gerbang Yuhua. Jika kamu pergi, kami akan segera berangkat. Mendengar kata-kata ini, wajah Su Jialu berubah. Dia memandang Fang Yu, matanya penuh keterikatan dan keraguan. Aku harus memberitahumu, jika kamu tidak pergi, jangan pernah ingin mendekati gerbang Yuhua, apalagi melihat orang suci Yaoqi. Fang Yu berkata, jika kamu menyelinap dan ketahuan olehku, aku akan mematahkan kakimu. Jangan pernah melihat orang suci Yaoqi lagi. Wajah Su Jialu berubah drastis. Jangan khawatir, setelah memasuki sarang raksasa, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keselamatan Anda. Fang Yu berkata, jika kamu benar-benar bertemu iblis berumur 10.000 tahun, aku akan mengizinkanmu lari dulu. Kamu memikirkannya. Su Jialu mengertakkan gigi, matanya masih kusut. Di satu sisi adalah ketakutan akan kematian, di sisi lain adalah mengejar keindahan. Keduanya sedang berperang satu sama lain, dan mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Fang Yu tidak terburu-buru, menunggu jawaban Su Jialu dengan senyuman di wajahnya. Setelah memikirkannya, Su Jialu akhirnya memunculkan kembali kecantikan Mu Qingran yang tiada taraf di benaknya. Demi kecantikan, kenapa tidak mati? Aku bersedia pergi bersamamu. Mata Su Jialu tegas dan dia berkata dengan keras. Oke, ayo berangkat sekarang. Fang Yu tersenyum. Fang Yu dan Su Jialu berbalik, menggunakan jimat ajaib, dan bergegas ke arah sarang raksasa. Dalam perjalanan, Fang Yu menghubungi Chen Ye dengan segelnya untuk memberitahukan situasinya. Jika terjadi sesuatu pada Yuhuamen, segera beritahu saya dan saya akan segera kembali secepatnya, kata Fang Yu. Dimengerti, kepala, jawab Chen Ye. Setelah mengaku pada Chen Ye, Fang Yu dan Su Jialu terus menuju sarang raksasa, dengan sangat cepat. Menuju barat, melewati lebih dari selusin kota, perlahan mendekati perbatasan barat perbatasan selatan. Sarang raksasa ini terletak di antara batas marga Yin Yang dan batas selatan. Nyatanya, ada juga batas klan Zilin di utara sarang raksasa. Keberadaan sarang raksasa telah berfungsi sebagai penghalang alami bagi tiga alam, sehingga mengurangi banyak peperangan. Sedangkan untuk perbatasan selatan, semakin jauh ke barat semakin tandus. Saya dapat melihat kota dan jalan raya sepanjang waktu, tetapi ketika saya mendekati perbatasan, saya hanya dapat melihat area gurun yang luas. Sedikit ke depan, saya meninggalkan perbatasan selatan dan memasuki sarang raksasa. Su Jialu menjilat bibirnya, wajahnya menjadi pucat. Dia telah mendengar banyak rumor tentang sarang raksasa, dan sekarang dia datang ke sini secara pribadi, mengatakan bahwa itu pasti palsu jika dia tidak takut. Fang Yu tidak berbicara, dan terus bergerak maju. Wow, pemandangan di hadapannya berubah dengan cepat. Di alam langit, keduanya dengan cepat melintasi perbatasan dan memasuki sarang raksasa.
Saat ini yang Anda lihat di hadapan Anda adalah medan yang landai, yang sekilas sangat luas dan luas. Pinggiran sarang raksasa adalah gurun. Kita harus melangkah lebih jauh sebelum kita secara resmi memasuki sarang raksasa, kata Su Jialu. Saat ini, Fang Yu sudah mengeluarkan petanya. Petanya sangat detail, sebagian kecil pinggirannya memang gurun, dan lebih dalam lagi, Anda bisa melihat danau melingkar besar yang mengelilingi seluruh sarang raksasa. Melewati danau besar adalah hutan lebat. Kawasan hutan merupakan pusat sarang raksasa, dan luasnya jauh lebih kecil dibandingkan danau dan gurun melingkar di sekitarnya. Peta Kaisar Abadi untuk Fang Yu juga dengan jelas menandai tingkat bahaya di setiap lapisan. Gurun terluar sangat berbahaya. Di awal danau besar, ia segera naik ke tingkat bahaya yang sangat tinggi, dan memperingatkan bahwa ia harus menyembunyikan nafasnya, dan setelah mencapai kawasan hutan, ia harus mendarat di tanah. Jika tidak, kemungkinan ditemukan oleh iblis berusia 10.000 tahun itu akan meningkat tanpa batas. Dalam pandangan Fang Yu dan Su Jialu, sebuah danau besar segera muncul. Setelah gurun pasir, sebuah danau besar dengan air biru tiba-tiba muncul, yang sangat mendadak. Dari peta, panjang memanjang danau ini setidaknya harus 7 atau 800 km. Oleh karena itu, dari sudut pandang Fang Yu dan Su Jialu saat ini, danau ini lebih seperti lautan tak berujung. Haruskah kita mendarat sekarang, Kepala Fang? Su Jialu memandang Fang Yu dan bertanya. Tidak, seberangi danau ini dulu, lalu mendarat, kata Fang Yu. Ah, tapi tanda di peta, wajah Su Jialu sedikit berubah. Tanda di peta adalah agar kita bisa mendarat di hutan. Sekarang kita harus berenang melintasi danau ini saat kita mendarat. Fang Yu berkata, apakah menurutmu akan ada ribuan iblis tua di danau sebesar itu? Sangat mungkin, jawab Su Jialu dengan gugup. Jadi, saat kita berenang di danau, kecepatannya tidak hanya akan melambat, tapi peluangnya juga lebih besar untuk bertemu dengan iblis berusia 10.000 tahun, kata Fang Yu. Di antara kata-kata itu, keduanya masih berada di alam kosong jimat ajaib, sudah melewati langit di atas danau cincin. Keduanya sangat cepat. Selama periode ini, Fang Yu melepaskan aura misterius, menyembunyikan aura dirinya dan Su Jialu sebanyak mungkin. Dia tidak takut bertemu iblis berumur 10.000 tahun, tapi dia tidak ingin membuang waktu. Seperti yang dikatakan Kaisar, jika ada sisa-sisa makhluk abadi di sini, maka dia pasti bukan satu-satunya di sini. Fang Yu harus mencapai lokasi spesifik sesegera mungkin untuk menghindari perjalanan yang sia-sia. Tentu saja, dia juga siap melakukan perjalanan gratis. Apa yang dikatakan Kaisar Abadi belum tentu benar, apa yang disebut reruntuhan peri bahkan mungkin merupakan jebakan. Kemungkinan seperti ini ada, tapi Fang Yu tidak peduli. Dia datang ke sini secepat mungkin, hanya untuk memverifikasi apa yang dikatakan Kaisar Abadi. Jika itu salah, dia harus membunuh kota kekaisaran ketika dia kembali, menggulingkan dinasti abadi, dan menyelesaikan kekuatan jahat. Tapi jika itu benar, maka dia bisa mendapatkan warisan peri. Jadi, saya tidak kehilangan uang untuk perjalanan ini. Wow, Fang Yu dan Su Jialu menyeberangi danau dengan kecepatan sangat cepat dan sampai di kawasan hutan. Sesampainya di sini, Fang Yu dan Su Jialu segera melarikan diri dari alam langit dan mendarat di tanah. Ketinggian hutan di depan saya sangat dilebih-lebihkan, bahkan tidak bisa dikenali lagi. Ketinggian setiap pohon, setidaknya 100 meter di atasnya, adalah pohon yang sangat menjulang tinggi. Fang Yu dan Su Jialu jatuh ke tanah, dan ada hutan yang berantakan dan lebat di depan. Ketika dia sampai di tempat ini, Fang Yu dapat dengan jelas merasakan aura khusus yang tersisa antara langit dan bumi. Ada keheningan di sekitar, tidak ada orang yang terlihat. www.novelringan.com. Fang Yu mengeluarkan peta dan memperkirakan secara kasar lokasi dan arahnya. Pergilah ke arah ini, kata Fang Yu sambil berjalan ke kiri. Su Jialu segera mengikuti. Kedua nafas itu benar-benar tersembunyi, dan kecepatan berjalannya sangat cepat. Setelah berjalan jauh, pemandangan di hadapannya tidak berubah, namun masih berupa pepohonan yang menjulang tinggi dan berantakan. Su Jialu menjadi bingung saat dia berjalan, dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Tidak mudah untuk menemukan titik ini. Begitu kamu memasuki hutan ini, kamu akan dengan mudah kehilangan arah. Fang Yu mengerutkan kening sambil memegang peta. Kita tidak mungkin salah, kan? Su Jialu bertanya, saya merasa pemandangan di sekitarnya tidak berubah, seolah-olah berputar-putar.
Tidak, tidak ada lingkaran di sekitarnya. Fang Yu berkata, tetapi hutan ini memiliki tingkat pengulangan yang tinggi, yang mudah memberikan ilusi kepada orang-orang. Tapi aku juga tidak merasakan nafas lingkaran sihir, kata Su Jialu dengan ngeri. Ayolah, jangan terlalu khawatir, kata Fang Yu. Baik Fang Yu maupun Su Jialu tidak tahu. Saat ini, di lokasi lain di dalam hutan, sekelompok orang berbaju hitam sedang memperdalam menuju lokasi yang sama. Dan gambar mereka berdua berjalan di dalam hutan dihadirkan dalam sebuah bola transparan di tangan pria di dalam hitam. Seseorang telah tiba begitu cepat. Sepertinya dua suku manusia sialan itu. Pria berbaju hitam itu berkata dengan kejam. Tuan, kita bisa menggunakan metode itu untuk memimpin ras iblis ke posisi mereka. Kata seorang bawahan. Pria berbaju hitam melirik pria ini, lalu mengangguk sambil mencibir. Lakukan saja, monster yang tersisa di sarang raksasa paling membenci suku manusia, mereka pasti dengan senang hati melakukan ini untuk kita. Fang Yu dan Su Jialu terus bergerak maju ke arah yang telah ditentukan, tidak cepat atau lambat. Pepohonan yang menjulang tinggi berantakan dan dedaunan yang sangat lebat mengaburkan langit, membuat cahaya di dalam hutan tampak sangat redup. Bahkan di siang hari bolong, ada perasaan bahwa malam akan segera tiba di hutan. Selain lingkungan yang sunyi kecuali suara langkah kaki, sulit bagi Su Jialu untuk tetap tenang. Jantungnya tertahan di tenggorokan, dan dia tidak berani bernapas. Dia sedikit menyesal sekarang. Kecantikan itu berharga dan hidup lebih mahal. Begitu gegabah terjun ke tengah sarang raksasa 10.000 monster, bahkan jika Anda beruntung, jika Anda tidak beruntung, Anda benar-benar bertemu satu atau dua monster berusia 10.000 tahun, situasinya benar-benar tidak pasti. Fang Yu memang sangat kuat, tapi dia tidak bisa lebih kuat dari setengah bijak, itu hanya pelarian. Tapi menurut rumor yang beredar, ras monster yang tersisa di sarang raksasa semuanya adalah roh monster kuno dengan garis keturunan paling murni, kekuatannya sangat menakutkan. Biarpun itu adalah pelarian dari dunia, bertemu dengan roh iblis darah murni, hanya ada satu pilihan untuk melarikan diri. Fang Yu hanya ingin melindunginya, saya khawatir dia memiliki lebih dari sekedar hatinya tetapi tidak memiliki kekuatan. Jika sampai pada momen paling berbahaya, tentunya masyarakat harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Semakin Su Jialu memikirkannya, semakin ketakutannya, lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Dalam benaknya, dia bahkan membayangkan adegan tragis dirinya dicabik-cabik oleh iblis berumur 10.000 tahun, sedikit demi sedikit ke dalam mulut besar cekungan darah. Ah, aku benar-benar gila. Su Jialu merasakan penyesalan sekaligus kemarahan di dalam hatinya. Fang Yu, yang berjalan di depan, melirik ke arah Su Jialu, yang berkeringat banyak, dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, mengapa kamu berkeringat? Apakah kamu kepanasan? Saya merasa cukup sejuk di sini. Tidak, ini tidak panas. Su Jialu pulih dan menyeka keringat di dahinya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia berbicara dengan Fang Yu, dia berbicara secara langsung, alih-alih menggunakan kesadaran ilahi atau energi spiritual untuk mengirimkan suara. Sudah berakhir, aku lalai. Wajah Su Jialu berubah drastis, dan dia segera menutup mulutnya. Jangan khawatir, kesadaran spiritual saya telah berkembang sejauh ini. Tidak ada makhluk dalam radius 5 km, jadi saya dapat berbicara dengan normal. Fang Yu melihat Su Jialu terkejut, jadi dia hanya bisa mengucapkan sepatah kata pun lega. Su Jialu menghela napas lega. Lebih cepat, Fang Yu berkata pada Su Jialu. Desir-desir, begitu suara itu turun. Meski suaranya relatif lembut, Fang Yu dan Su Jialu mendengarnya. Keduanya tertegun bersama. Wajah Su Jialu dengan cepat berubah dari kusam menjadi panik. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menoleh untuk melihat ke belakang, matanya penuh ketakutan. Fang, kepala Fang, kamu harus mendengar. Su Jialu menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan Fang Yu, suaranya bergetar. Saya mendengarnya. Fang Yu berbalik, melihat lurus ke belakang, dan sedikit mengernyit. Kesadaran spiritualnya menyelimuti dalam jarak 5 km. Dengan kata lain, dia bisa melihat dengan jelas bahkan tekstur daun dalam radius 5 km. Tapi sekarang, dia mendengar suara dedaunan berkibar, tapi dia tidak melihat satupun makhluk hidup. Ini sungguh tidak normal. Kepala Fang, ini, permukaan jalan Sujia tidak berdarah, tidak bisa berkata-kata. Situasi yang paling dia takuti sepertinya telah terjadi.
Kamu mundur ke belakang. Fang Yu melirik Su Jialu dan mengerutkan kening. Su Jialu segera mundur, sekitar 1 meter di belakang Fang Yu. Lalu, dia menatap ke belakang bersama Fang Yu. Di bidang penglihatan, hanya ada pohon-pohon menjulang tinggi yang tumbuh tidak teratur, dan tidak ada lagi yang terlihat. Desir-desir, namun, suara gemerisik itu semakin dekat, dan dia mendengar semakin jelas. Lambat laun, Anda bisa merasakan bahwa ini adalah makhluk besar yang mendekat dengan cepat. Bibir Su Jialu putih, jantungnya berdebar-debar, dan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengerutkan kening, masih mencari sumber suara ini dengan indera spiritualnya. Namun, meski suaranya semakin dekat, tidak ada perubahan yang terlihat. Apakah itu di bawah tanah? Fang Yu melihat ke tanah di bawah kakinya, dan kesadarannya menembus ke dalam tanah. Masih tidak ada yang ditemukan. Swiss-swiss. Suaranya semakin dekat, seolah sudah sampai ke telinga. Wajah Su Jialu pucat, dan ketakutan di hatinya mencapai titik ekstrem. Tepat ketika suaranya mencapai titik terdekat, tiba-tiba berhenti. Suaranya hilang. Daerah sekitarnya tiba-tiba kembali menjadi sunyi senyap. Kepala Su Jialu memandang Fang Yu, gemetar untuk bertanya. Tetapi pada saat ini, mata Fang Yu yang menatap Su Jialu tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Wow, sebuah kekuatan besar menyapu Su Jialu, menariknya ke samping. Apa? Su Jialu tidak bisa menahannya lagi dan berseru. Ledakan, tubuhnya berputar di udara, dan dia melihat cakar ungu muncul di udara di atas posisi aslinya. Jika dia tidak ditarik oleh Fang Yu, maka kepalanya akan hancur berkeping-keping oleh cakar ungu yang muncul segera. Brengsek, Su Jialu jatuh ke tanah, tetapi matanya terbuka lebar, menatap ke tempat dia semula. Pada saat ini, tubuh raksasa, dari awal, perlahan muncul. Tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki sisik yang sangat kecil dan berwarna ungu di kulitnya. Kedua cakarnya memiliki 6 jari, dan sepasang kakinya tersusun dari 3 cakar raksasa. Ia berdiri di atas tanah seperti manusia, dengan ekor yang sangat panjang. Di belakang pinggangnya gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang bercokol di tanah seperti ekor ular. Sedangkan untuk wajahnya, ia memiliki ciri wajah yang lengkap, namun wajahnya juga ditutupi sisik berwarna ungu, dan matanya yang panjang seperti pupil ular, dengan semburan cahaya ungu di pupilnya. Di bawah ini ada lubang hidung dan mulut kecil. Pada saat ini, ia menatap langsung ke arah Su Jialu yang jatuh ke tanah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Fang Yu bisa merasakan aura kuno dan agung yang terpancar dari makhluk di depannya. Ini mungkin iblis legendaris berusia 10.000 tahun, roh iblis darah murni. Ternyata ia melompat keluar dari dimensi lain, tak heran ia tidak bisa menangkap jejaknya saat ia datang. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya, mendesis. Fang Yu masih berpikir, roh iblis setinggi 3 meter ini tiba-tiba meledak. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan inti berwarna merah keunguan, dan inti panjang itu melintas seperti pisau terbang, mengenai tenggorokan Su Jialu, yang duduk tidak jauh dari situ. Kecepatannya sangat cepat sehingga Su Jialu tidak punya waktu bereaksi. Engah, di antara petir dan batu api, segel emas muncul di depan Su Jialu, menghalangi serangan fatal itu. Ledakan, ada retakan yang jelas pada segel Perancis. Tapi saat ini, inti yang dimuntahkan oleh roh iblis telah diambil kembali. Wow, saat ia menggerakkan kakinya, tubuh besarnya menghilang seketika. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Su Jialu. Sepasang cakar tajam tiba-tiba mencengkeram kepala Su Jialu. Saat ini, Su Jialu masih duduk di tempat, hanya merasa kedinginan di belakangnya. Kecepatan yang sangat mengerikan, belum lagi otaknya, bahkan penglihatannya pun tidak bisa mengimbangi. Kamu cukup pandai memetik kesemek yang lembut. Pada titik tertentu, Fang Yu muncul di samping roh iblis ini. Sebelum cakar roh iblis menyentuh kepala Su Jialu, sebuah pukulan. Reaksi roh iblis juga sangat cepat, dan kerangka luar yang canggih tumbuh dengan cepat di lengan kanannya, menghalangi tinju Fang Yu seperti perisai. Ledakan, kekuatan pukulan Fang Yu masih melampaui kepadatan kerangka luar yang ditumbuhkan oleh roh iblis, menyebabkannya hancur seketika. Di saat yang sama, Julie membiarkan roh iblis itu terbang keluar, mematahkan batang lebih dari selusin pohon besar sebelum berhenti, meledakkan awan debu. Kakak, roh iblis itu jatuh ke tanah, dan lengan kanannya yang hancur dengan cepat pulih. Beberapa tulang tumbuh dengan cepat di punggungnya,
menopang tubuh bagian atas untuk terangkat. Pada saat ini, roh iblis memiliki total 12 kerangka luar seperti bilah tajam di punggung, dengan cahaya perak dingin. Dari kejauhan tampak seperti laba-laba berdiri dengan 12 kaki laba-laba di belakangnya. Namun nyatanya, ini bukanlah kaki laba-laba, melainkan bilah penyerang yang lebih menakutkan. Sujialu akhirnya terbangun dari kesurupan, buru-buru bangkit dan melepaskan aura pelindung tubuhnya. Meskipun dia tahu betul bahwa perisai auranya mungkin tidak mampu menghentikan pukulan dari roh iblis ini, dia tetap melakukannya untuk memberikan sedikit kenyamanan psikologis pada dirinya sendiri. Kepala Fang, kamu harus menang. Semua harapan Sujialu tertuju pada Fang Yu. Fang Yu menatap roh iblis di kejauhan. Pada saat ini, roh iblis juga mengalihkan perhatiannya ke Fang Yu dan berhenti mencoba menyerang Sujialu. Iblis macam apa kamu? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Roh iblis itu menatap Fang Yu, pupil matanya berkilau dengan cahaya dingin yang sangat berbahaya. Tapi ia tetap berbicara, mengeluarkan suara serak, aku, ular tulang. Ular tulang. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana kamu menemukan kami? Kami juga tidak berbicara dengan keras. Memanggil. Sebelum kata-kata itu terucap, patung ular purba itu menghilang lagi. Itu mencapai tubuh Fang Yu dalam sekejap, dan 12 kerangka luar di belakang menusuk ke depan bersama-sama. Ada semburan darah di tulang-tulang ini, mengandung energi magis yang meledak. Fang Yu menendang kakinya dan mundur. Ledakan, retakan besar langsung meledak dari lokasi dia berdiri, dan ratusan meter di belakang tanah. Tentu saja Fang Yu tersapu oleh kekuatan magis yang kuat ini, tapi dia tidak dibom. Memanggil, Yang Mulia ular tulang muncul di depan Fang Yu lagi. Hal yang sama terjadi dalam sekejap, dan lintasannya tidak mungkin ditangkap. Teleportasi luar angkasa. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Ledakan. Pada saat ini, kedua cakar Yang Mulia ular tulang memadatkan energi sihir cahaya ungu dan menepuk dada Fang Yu. Fang Yu tetap tidak bergerak, menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Ledakan. Energi sihir yang menakutkan membombardir dada Fang Yu, dan suara teredam pun meledak. Kekuatan pukulan ini tidak membuat Fang Yu mundur setengah langkah, melainkan ratusan pohon raksasa di belakang. Kedua, cakar ular tulang itu ditekan erat di depan dada Fang Yu, dan cakar tajam itu mencoba menembus Fang Daging dan darah Yu. Namun upayanya berakhir dengan kegagalan. Cakar tajam itu sangat tajam, tetapi tidak bisa menembus daging dan darah umat manusia di depannya. Mata Yang Mulia ular tulang berubah, dan dia terus mengerahkan kekuatan tanpa percaya pada kejahatan. Jangan coba-coba, kemampuanmu tidak cukup untuk menyakitiku. Fang Yu berkata sambil mencibir di wajahnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih lengan tulang ular itu. Kemudian sehelai daun bawang yang ditanam terbalik, tiba-tiba mengangkat seluruh tubuh Yang Mulia ular tulang dan menghempaskannya ke tanah di belakang. Boom! Kepala ular tulang mendarat lebih dulu, menghantam tanah menjadi lubang besar. Tanah sejauh ratusan meter berguncang, dan pepohonan yang menjulang tinggi berguncang hebat. Kebisingan yang ditimbulkan saat ini sudah sangat keras. Bahkan beberapa kilometer jauhnya, saya dapat mendengar dengan jelas. Sujialu masih senang atas keberhasilan Fang Yu dalam menghempaskan Yang Mulia ular tulang ke tanah, namun tak lama kemudian wajahnya berubah drastis, dan jantungnya berdebar kencang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kebisingan yang disebabkan oleh pertarungan Fang Yu dan Yang Mulia ular tulang, kemungkinan besar akan menarik lebih banyak iblis berusia 10.000 tahun. Saat ini, pertarungan Fang Yu dengan Yang Mulia ular tulang ini telah terjadi bolak-balik, bahkan mengambil keuntungan. Tetapi jika usianya lebih dari puluhan ribu tahun, situasinya akan berbeda. Kepala Fang, kamu harus setenang mungkin. Sujialu segera menggunakan pengetahuan ilahinya untuk mengirimkan suara Fang Yu dan berkata dengan cemas, jika tidak, suara ini akan mendatangkan lebih banyak roh iblis. Fang Yu melirik ke arah Sujialu, lalu melihat ke Yang Mulia ular tulang yang telah dihempaskan ke tanah olehnya, matanya sedikit basah kuyup. Dia datang ke sarang raksasa untuk menemukan sisa-sisa Dewa Matahari Merah dan menyebarkannya. Bertarung dengan apa yang disebut iblis berusia 10.000 tahun ini hanya membuang-buang waktu saja. Tampaknya diperlukan keputusan cepat. Saat ini, ke arah lain. Sekelompok orang berbaju hitam terus berjalan ke depan. Orang yang dikepalai masih memegang bola transparan di tangannya. Adegan pertarungan Fang Yu dan Yang Mulia ular tulang ada di matanya.
Itu bisa disamakan dengan roh iblis berdarah murni yang ada di zaman kuno. Ras manusia ini, di luar dugaanku. Pria berbaju hitam itu menatap sosok Fang Yu di bola kaca, matanya berkilat sinis. Hanya saja, jika kamu bertemu dengan roh iblis ini, jika kamu tidak membunuh mereka secepat mungkin, itu akan menarik lebih banyak roh iblis dan akhirnya dikepung sampai mati. Berapa banyak orang kuat yang jatuh di sini karena alasan ini? Kamu tidak terkecuali. Setelah berbicara, pria berbaju hitam menyingkirkan bola kaca, mengangkat matanya untuk melihat ke depan, dan berhenti mengamati gerakan Fang Yu. Menurutnya gelombang www.novelringan.com gelombang dimulai dari membuat suara keras tanpa membunuh yang mulia ular tulang, akhir cerita Fang Yu sudah hancur. 10 orang mati tetapi tidak ada kehidupan. Fang Yu mengangkat kakinya, baru saja hendak melenyapkan yang mulia ular tulang yang jatuh ke tanah. Tapi pada saat ini, terdengar suara-suara berulang kali di sekitar. Segera, di udara di sekelilingnya, 5 roh iblis dengan bentuk berbeda muncul satu demi satu. Walaupun tampilannya berbeda-beda, namun mereka mempunyai satu kesamaan. Mereka semua adalah makhluk dengan anggota tubuh dan tampil dalam posisi berdiri. Sederhananya, postur tubuh mereka mirip dengan manusia, hanya saja mereka memiliki lebih banyak sisik, ekor, atau sayap. Kelima roh iblis ini muncul dengan tekanan yang sangat kuat. Mereka semua menatap Fang Yu di tengah, seperti mangsa yang akan disembelih. Su Jialu, yang tidak jauh dari situ, melihat pemandangan ini, hanya merasa sesak napas dan hampir mati lemas. Awalnya hanya ada satu roh iblis. Tapi sekarang, 5 di antaranya muncul sekaligus. Ditambah tulang ular, roh iblis 6.000 tahun penuh. Bahkan jika Fang Yu adalah dewa perang, saya khawatir itu akan sulit untuk dihadapi, bukan? Mata Su Jialu putus asa, dan anggota tubuhnya lemah. Pada saat ini, Fang Yu, yang dikelilingi oleh roh iblis, mengerutkan keningnya dengan erat. Tentu saja dia tidak takut dengan roh iblis ini, tapi dia harus membunuh mereka dengan tangannya, meskipun itu paku, pasti akan menimbulkan suara. Dengan cara ini adalah lingkaran setan. Membunuh roh iblis di depanmu hanya akan menarik lebih banyak roh iblis. Benar, Fang Yu sedang memikirkan cara membunuh roh-roh iblis ini secara diam-diam, tetapi kepalanya berkedip, memikirkan sesuatu. Ini adalah monster di depan Anda. Saat berada di bumi, dia mendapat tanda dari tangan tubuh wasiat Master Dao Tian itu adalah Ordo Binatang Kerajaan. Menurut pernyataan asli guru, Royal Beast Order dapat memerintahkan ribuan monster dan makhluk roh. Namun, bagi Fang Yu, yang masih berada di bumi, peran Royal Beast Order sepertinya agak hambar. Fang Yu menggunakannya sekali sebelum dan sesudah, dan kemudian bergabung dengan pedang Dao Surgawi. Setelah itu, dia tidak menyadari keberadaan Royal Beast Order. Tetapi jika Yu Bisling benar-benar hambar, mengapa orang itu secara khusus mengatur Dao Tian untuk mengirimkannya ke Fang Yu ribuan tahun kemudian? Terlebih lagi, apa yang diberikan orang itu kepada Fang Yu sebelumnya adalah mata Dao, roh Dao, dan bola roh Dao. Jika fungsi Yu Bisling benar-benar hambar, itu akan terlalu aneh. Tapi sekarang, melihat roh-roh iblis di sekitarnya, Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu dalam pikirannya. Royal Beast Order, mungkin itu bukan untuk dia gunakan di bumi. Memikirkan hal ini, Fang Yu segera mengangkat tangan kanannya dan memanggil pedang Dao Surgawi. Pada awalnya, pedang Dao Surgawi dan Royal Beastling terintegrasi secara misterius. Sekarang dia naik ke tingkat atas, pedang Dao Surgawi terbagi menjadi 2, menjadi pedang kembar. Saya tidak tahu apakah peran Royal Beast Order masih dapat tercermin pada pedang utama ini. Pedang Dao Surgawi muncul di tangan Fang Yu, bilahnya bergetar, dan terdengar suara pedang yang panjang. Apakah Fang Yu masih melakukan gerakan apapun, tetapi tubuh 5 roh iblis di sekitarnya bergetar hebat. Kemudian, mereka mendarat satu demi satu, berlutut di tanah, kepala menunduk. Bahkan yang mulia ular tulang yang dihempaskan ke tanah oleh Fang Yu tiba-tiba bangkit dan berlutut. Suara pedang terus-menerus terdengar, dan tubuh roh iblis ini gemetar, seolah-olah mereka ketakutan. Fang Yu berdiri diam, melihat roh-roh iblis yang berlutut di tanah, matanya bersinar karena terkejut. Sepertinya, pedang Dao Surgawi sendiri sudah menjadi ordo binatang kerajaan. Setelah penggabungan keduanya, Fang Yu tidak perlu lagi mendesak Royal Beast Order sendirian.
Melihat roh iblis yang gemetar di depannya, mata Fang Yu sedikit berkedip, memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menatap tulang ular itu, dan berkata, "Kamu, berdiri." Bon Snake mengguncang seluruh tubuhnya, mengangkat kepalanya sedikit, tetapi tiba-tiba menundukkan kepalanya ketika dia melihat pedang dao surgawi di tangan Fang Yu, dan seluruh tubuhnya tergeletak di tanah. "Jangan berani, jangan berani." Ketakutan dari dalam garis keturunan membuatnya takut untuk mengangkat kepalanya. "Aku memerintahkanmu untuk berdiri," Fang Yu berkata lagi. Pada saat ini, Yang Mulia Ular Tulang harus patuh. Ia segera bangkit, tubuhnya yang besar gemetar, masih menundukkan kepalanya. "Lihat ke atas dan lihat aku," kata Fang Yu. Yang Mulia Ular Tulang perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Namun, begitu pandangannya terfokus pada wajah Fang Yu, ia segera menundukkan kepalanya, tubuhnya bergetar lebih parah, dan tulang-tulang di punggungnya bergetar. "Jangan berani, jangan berani," teriak Bon Serpent hampir memohon ampun. Fang Yu menatap Yang Mulia Ular Tulang dengan mata menyipit, lalu menyapu roh iblis lainnya yang berlutut di tanah, dan bertanya, "Kamu sangat takut dengan aura Royal Beastling, lalu, haruskah kamu tahu siapa pemilik asli Royal Beastling? Beritahu aku." Yang Mulia Ular Tulang tidak bisa menjawab pertanyaan Fang Yu sama sekali. Dia gemetar, dan ada rintihan ketakutan di tenggorokannya. Hal yang sama juga berlaku pada 5 roh iblis lainnya. Pada saat ini, Su Jialu yang berdiri tidak jauh tercengang. Dia sudah putus asa. Tanpa diduga, seluruh situasi tiba-tiba berubah hanya dalam beberapa detik. Setelah pedang Tiandao muncul, keenam roh iblis itu hanya berlutut seperti ini, tidak pernah berani mengangkat kepala, menggigil. Pemandangan ini sungguh mustahil untuk diimpikan. Ini adalah roh iblis darah murni yang telah bertahan selama lebih dari 10.000 tahun. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menyaingi Semi Sage. Tapi sekarang, mereka berlutut di samping Fang Yu bersama-sama, takut untuk bergerak. Pemandangan seperti itu sungguh ilusi. Ini hampir merupakan roh iblis darah murni. Saat ini, telinga Fang Yu membunyikan suara Li Huoyu, "Semakin murni garis keturunannya, semakin aku takut padamu." Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dia ingat apa yang dikatakan Su Jialu sebelum Giant Nest. Sarang raksasa 10.000 iblis awalnya memiliki sejumlah besar iblis, tetapi mereka kemudian dibunuh oleh beberapa orang suci umat manusia, dan hanya sedikit yang tersisa. Dengan cara ini, para orang suci yang asli, mungkinkah mereka adalah master asli dari Yu Beastling? Dengan kata lain, orang yang membuat Royal Beast Order. Orang itu. Jangan berspekulasi sembarangan, orang itu beberapa lantai lebih tinggi dari yang kamu kira. Li Huoyu berkata, bagaimana roh iblis ini memenuhi syarat untuk bertemu orang itu? Alasan mereka takut hanya karena darah mereka. Garis keturunan. Mata Fang Yu bingung. Sederhananya, garis keturunan teratas mereka, dapat dipahami karena nenek moyang mereka menderita pukulan yang sangat tragis. Dan ketakutan ini telah beredar di garis keturunan, bahkan jika ada cabang yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode tersebut, lebih dari 100 generasi. Ketakutan dalam garis keturunan belum hilang. Jadi, saat kamu berada di bumi, monster di garis keturunan terbawahmu akan takut terhadap nafas token binatang kerajaan, dan dengan demikian mematuhi semua perintah. Saat kamu naik ke alam atas, monster dengan garis keturunan yang lebih murni dan kekuatan yang lebih kuat ini akan perlakukan Royal Beast Token. Ketakutannya bahkan lebih mendalam. Bagi roh iblis dengan garis keturunan yang lebih murni, rasa takutnya lebih jelas dan kuat. Oleh karena itu, saya katakan bahwa semakin murni darahnya, semakin dalam ketakutannya, kata Li Huoyu. Artinya, orang itu pernah membuat nenek moyang ras monster ini sangat ketakutan, kata Fang Yu. www.novelringan.com. Saya tidak mengatakan bahwa itu adalah orang itu. Li Huoyu menyela. Royal Beastling harus selalu dibuat oleh orang itu. Fang Yu bertanya, aku tidak tahu ini. Li Huoyu menjawab. Fang Yu memikirkan sesuatu, matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan, dan berkata, menurut pernyataan asli guru, Royal Beast Token ini dapat mengendalikan semua monster. Tidak peduli siapa yang membuat Royal Beast Token, bagaimana orang ini melakukannya. Sampai, semua ras monster begitu ketakutan sehingga mereka menanamkan ketakutan ini ke dalam darah mereka, dan ketakutan ini terus berlanjut. Petik 2. Kamu akan tahu cepat atau lambat, kata Li Huoyu, ayo kita berbisnis sekarang.
Li Huoyus kata-kata mengingatkan Fang Yu untuk pulih. Fang Yu memandangi roh-roh iblis di depannya, matanya bergerak sedikit, dan bertanya, siapa yang tahu di mana sisa-sisa Dewa Matahari Merah? Sisa-sisa Dewa Matahari Merah, yah, aku baru saja menyelidiki nafas dalam-dalam. Jawab ular tulang dengan suara gemetar. Oh, nafas apa? Fang Yu bertanya, mirip dengan orang suci umat manusia saat itu. Jawab ular tulang, benar, sekarang bawa aku ke tempat asal napas itu. Kata Fang Yu, ya, Yang Mulia ular tulang menjawab. Kalian berlima mengawal kami di kedua sisi. Kami akan pergi ke sana secepat mungkin. Fang Yu berkata lagi, petik 2 titik 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 titik. Ya, 5 roh iblis lainnya menjawab serempak. Memanggil, segera, Fang Yu dan Su Jialu berangkat lagi. Kali ini, mereka terbang di udara, dengan tidak hati-hati melepaskan energi kemarahan mereka, yang menyebabkan semburan suara melolong. Yang Mulia ular tulang memimpin jalan, dan 5 roh iblis lainnya diikat di kedua sisi. Desir, di atas hutan di tengah sarang raksasa, Fang Yu dan Su Jialu dikelilingi oleh 6 roh iblis. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ada makhluk yang berani terbang melintasi hutan ini. Sepanjang jalan ke depan, sangat cepat. Dengan patung ular tulang memimpin, arahnya ditentukan. Fang Yu mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh Kaisar dan pada dasarnya cocok dengan situasi sekitarnya. Kita seharusnya berada di sini sekarang. Fang Yu menunjuk ke suatu lokasi di peta. Dilihat dari peta, jaraknya mungkin hanya belasan kilometer dari titik sasaran. Su Jialu masih shock, dia hanya mengangguk saat ini, tidak bisa berkata-kata. Fang Yu melirik Su Jialu, lalu menundukkan kepalanya, menatap hutan di bawah, matanya bergerak sedikit. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, memandang Yang Mulia ular tulang di depan, dan bertanya, Yang Mulia ular tulang, bagaimana Anda menemukan kami berdua? Kami tidak mengeluarkan nafas apapun sebelumnya. Mendengar pertanyaan tersebut, tubuh ular tulang yang memimpin jalan terkejut, lalu ia tidak berani berbalik dan menjawab, sebuah pohon, saya menemukan sebuah pohon retak, dan mengeluarkan sinyal. Petik 2, sebuah retakan muncul di pohon. Fang Yu terkejut, dia dan Su Jialu terus maju, tidak pernah tinggal sebentar, apalagi pohon apapun. Apakah pohon yang kamu sebutkan? Itu letaknya di tempat kita berada. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Ya, jawab Yang Mulia ular tulang. Mata Fang Yu berkilat dan alisnya mengerutkan kening. Dengan cara ini aneh. Dia dan Su Jialu tidak pernah menyentuh pohon apapun. Mengapa ada retakan pada pohon di tempat mereka berada, yang menarik perhatian ular tulang? Apakah ini hanya kebetulan? Itu mungkin sedikit kebetulan. Kamu bilang pohon-pohon itu memberi sinyal. Sinyal macam apa? Fang Yu terus bertanya. Pohon spiritual raksasa ini berhubungan dengan kita. Setiap kelainan pada pohon spiritual raksasa manapun dapat dirasakan untuk pertama kalinya. Pada saat ini, roh iblis dengan kepala seperti singa dan banteng yang dikawal di sebelah kiri menjawab. Dibandingkan dengan ular tulang, suaranya lebih jernih. Jadi, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan bertanya lagi, jadi, sejak kita melangkah ke dalam hutan, tidak peduli apakah kita bersuara atau menyembunyikan nafas, selama kamu berpikir, kamu bisa mengenal kami. Kehadirannya, ya, jawab singa, jika itu masalahnya, maka kamu dapat membantuku melihat sekarang, berapa banyak orang asing yang ada di seluruh hutan. Fang Yu bertanya dengan mata cerah. Titik. Pada saat ini, di arah lain, tim lain sedang berjalan menuju sisa-sisa Red Sun Immortal. Dilihat dari pakaiannya, berjalan di depan tim adalah seorang pemuda tampan berpakaian putih. Alis pedangnya dan pupil bintangnya, matanya memiliki warna yang agung dan garang, dan auranya cukup kuat. Yang Mulia, menurut peta, jarak kita kurang dari 5 km dari reruntuhan makhluk abadi. Seorang pria berpenampilan lembut mengikuti di belakang, menggunakan akal sehatnya untuk berbicara. Ya, sudut mulut pria itu sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman yang sempurna. Jika Anda berada di perbatasan selatan, banyak orang pasti bisa mengenalinya secara sekilas, inilah Pangeran Dinasti Abadi. Seorang gadis berwajah manis mengikuti, menatap sang pangeran dengan obsesif, matanya berbinar. Saudaraku, warisan peri pasti ada sesuatu di tasmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kata gadis itu. Pangeran menoleh, menatap gadis itu,
tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan meminjam kata-kata baik dari saudari Tao Tao. Melihat senyuman pangeran dari depan, kulit Tao Tao langsung memerah, dan dia menundukkan kepalanya. Anak suci, sebelum kita melakukan perjalanan, guru memerintahkan agar kita harus berhati-hati terhadap kekuatan yang dikirim oleh dua klan lainnya, kata seorang murid Tiangong dari belakang. Saya mengerti, saya akan berhati-hati. Sang pangeran menjawab dengan lemah, menatap lurus ke depan, namun, sejauh yang terlihat, kita harus menjadi tim pertama yang menemukan reruntuhan tersebut. Bahkan jika dua klan lainnya menerima berita tersebut, tidak ada peta akurat di tangan kita. Tentu saja Tiangong kita yang tercepat. Tao Tao mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, saat kita meninggalkan reruntuhan peri, orang-orang itu mungkin tidak dapat menemukan lokasi reruntuhan peri. Itu belum tentu benar, masih ada orang yang tidak ingin aku mendapatkan warisan peri. Pangeran tersenyum sedikit, dan warna aneh muncul di matanya. Swiss. Pada saat ini, suara siulan datang dari belakang, dari jauh ke dekat, sangat cepat. Mendengar suaranya, wajah semua orang berubah, dan mereka segera menoleh untuk melihat ke belakang. Mungkinkah mereka ditemukan oleh roh iblis? Pangeran tampak serius dan matanya dingin. Desir, suara itu semakin dekat. Saat ini, saya bisa merasakan hembusan angin. Setelah beberapa saat, dedaunan di langit bergoyang dengan cepat. Melalui dedaunan yang sangat lebat, Anda dapat melihat 8 sosok lewat dalam sekejap. Pada saat yang sama, 8 napas berbeda keluar. Meskipun kecepatan passingnya sangat cepat, 6 sosok yang lebih besar masih dapat dilihat, semuanya terlihat sangat aneh. Sungguh roh iblis. Ada 6, banyak sekali. Jantung semua orang berdebar kencang, wajah mereka pucat. Namun, kelompok roh iblis ini tidak berhenti, tapi bergegas maju dengan cepat. Dengan cara ini, suara terobosan di udara semakin lama semakin jauh, hingga benar-benar hilang. Gelombang www.lightnovelpdf.com. Gelombang semua orang tercengang di tempat, ekspresi mereka terkejut dan ragu. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Anak suci, tampaknya beberapa roh iblis terbang. Seorang murid Tiangong memandang sang pangeran, ekspresinya sangat serius, dan masih ada kejutan di matanya. Tidak hanya roh iblis, ada juga 2 kultivator di dalamnya. Pangeran mengangkat matanya, memandang murid Tiangong, dan berkata dengan suara yang dalam. 2 biksu. Mendengar kalimat ini, wajah semua orang berubah lagi. Menurut sang pangeran, beberapa roh iblis terbang ke depan bersama 2 biksu. Atau, sekelompok roh iblis mengejar dan membunuh 2 biksu. Tidak peduli bagaimana Anda berpikir, kemungkinan besar ini adalah yang kedua. Karena tuan mereka berkata bahwa roh iblis di sarang raksasa sangat membenci biksu. Begitu seorang beku ditemukan, dia tidak dapat melarikan diri dari kematian. Tapi bagaimanapun juga, pergerakan yang disebabkan oleh kedua kultivator ini terlalu hebat. Pergerakan besar akan menarik lebih banyak roh iblis. Di bawah pengejaran roh iblis, mereka akan menggunakan aura untuk melarikan diri, mereka mungkin mati sedikit. Sekarang ini hanya akan mempengaruhi semua orang di hutan. Murid Tiangong berkata dengan ekspresi jelek. Ya, mereka melarikan diri seperti ini, belum lagi aura yang melonjak, hanya suaranya yang menyebabkan. Saya khawatir itu dapat membuat khawatir roh iblis di seluruh hutan. Jika semua roh iblis ini muncul, jumlahnya pasti tidak akan ada, kecil. Seorang murid Tiangong mengertakkan gigi dan berkata, tidak hanya itu. Wajah Pangeran Jiangxiu juga mengandung warna dingin. Dia berbalik, melihat ke dalam hutan di depan, dan kemudian melihat peta di tangannya. Arah kaburnya kedua biksu itu sama dengan arah reruntuhan peri yang akan kita tuju, kata Pangeran perlahan, nadanya muram.